Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu? Ada, bro. Kan, saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Itu dogma. Nonsen. Oh gitu, tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Gue baca 50-50. Betul, gue baca, mohon maaf nih. Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang sudah saudara lihat dalam video tadi, ada percakapan antara pesulap merah yakni Marcel Radival dan pesulap biru Denny Sumargo. Dalam percakapan mereka ini ada bagian di mana pesulap biru atau Denny Sumargo menceritakan pengalaman spiritualnya untuk mencari tahu keberadaan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan itu ada atau tidak. Untuk lebih jelasnya silakan saudara tonton full videonya di channel Marcel Radival. Link video akan saya taruh di kolom deskripsi. Dalam percakapan mereka, ada beberapa hal yang menurut saya ini perlu ditanggapi. Yang pertama, benarkah tidak ada jaminan keselamatan dalam Kristen? Yang berikut, benarkah dengan menerima Yesus ditambah memperbaiki diri, kita baru punya kemungkinan 50% untuk selamat, itu pun tergantung Yesus? Yang terakhir, benarkah ada kalimat tidak ada jaminan masuk surga jika seorang tidak mau memperbaiki hidupnya? Semua akan saya bahas tuntas dalam video ini. Tonton sampai selesai biar paham. Pertama-tama saudara, saya paham bahwa apa yang disampaikan pesulap biru atau Denny Sumargo ini adalah pengalaman spiritualnya, di mana akhirnya ketika berbicara tentang Kristen, dia sampai pada kesimpulan bahwa Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Saya menanggapi video ini bukan untuk mempermalukan atau merendahkan saudara Denny Sumargo, tapi karena sebagai orang Kristen, apa yang saya pelajari tentang iman Kristen itu berbeda dengan kesimpulan yang disampaikan dalam video tadi. Makanya saya merasa perlu untuk menanggapi hal ini. Dan tanggapan ini bukan hanya untuk Denny Sumargo saja, tapi juga untuk semua orang Kristen yang masih belum paham konsep keselamatan dalam Kristen. Saudara-saudara, apakah memang benar tidak ada jaminan keselamatan dalam Kristen? Sekarang perhatikan ayat-ayat berikut ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudara, dari kalimat setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat ini mengandung jaminan keselamatan, bahwa hanya dengan percaya Yesus, kita tidak binasa atau masuk neraka, dan dengan percaya Yesus, kita memperoleh hidup kekal atau masuk surga. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9-10. Ayat ini memberikan penegasan bahwa jika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, sekaligus percaya dalam hati, maka kita akan diselamatkan. Bukankah ini sebuah jaminan keselamatan? Ini adalah jaminan keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat,
engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah di sini Yesus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Pertama Yohanes 5 ayat 12-13. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes pasal 10 ayat 27-28. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Khusus kalimat dalam Yohanes 14 ayat 6 ini sempat disinggung oleh saudara Denny Sumargo. Namun apakah tafsir untuk ayat ini seperti yang disimpulkan oleh saudara Denny Sumargo? Sebentar akan saya jelaskan. Nah saudara, semua ayat-ayat yang telah saya kutip ini merupakan ayat-ayat yang mengandung jaminan keselamatan dalam Yesus, Tuhannya orang Kristen. Masih banyak ayat-ayat Alkitab yang serupa. Ini hanya sebagian saja yang saya sertakan di sini. Jadi tentang jaminan keselamatan dalam Yesus sebagai Tuhannya orang Kristen, jelas telah dinyatakan dalam ayat-ayat kitab suci orang Kristen, yakni Alkitab. Yang berikut, benarkah dengan menerima Yesus ditambah memperbaiki diri kita baru punya kemungkinan 50% untuk selamat? Itu pun tergantung Yesus. Nah, pada poin ini, saudara Denny Sumargo sempat mengutip sebuah kalimat yang terdapat juga dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara perhatikan kata akulah jalan. Dalam konteks ayat ini artinya, hanya Yesus satu-satunya jalan menuju Bapa. Nah, jika Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa, maka ini menutup semua kemungkinan ada jalan lain selain Yesus yang bisa membawamu menuju surga tempat Bapa berada. Yang berikut, kata kebenaran. Ini artinya bahwa Yesus sendiri adalah kebenaran, dan karenanya apa yang dikatakan Yesus bahwa Dia satu-satunya jalan menuju Bapa adalah kebenaran. Dan kata hidup artinya dalam Dia kita memperoleh hidup atau kehidupan. Jadi ayat ini hanya menunjukkan bagaimana caranya seorang bisa sampai kepada Bapa di surga. Caranya adalah hanya melalui Yesus, tidak ada jalan lain. Jadi tidak ada keterangan mengenai memperbaiki diri agar selamat sebagai syarat tambahan untuk sampai kepada Bapa di surga, dan juga kemungkinan selamat pun baru 50%. Tapi saudara, ini bukan berarti orang yang sudah menerima Yesus boleh hidup dalam dosa dan tidak perlu memperbaiki diri. Karena orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus pasti menerima Roh Kudus yang akan terus memperbaharui hidupnya menjadi lebih baik menurut pandangan Allah. Namun memperbaiki diri itu bukan syarat untuk selamat, tapi bukti dari orang yang sudah diselamatkan. Disinilah perbedaan konsep keselamatan dalam Kristen dengan agama lain. Agama lain masih menekankan andil atau perbuatan manusia dalam urusan keselamatan, sedangkan Kristen tidak demikian. Kristen menganut ajaran selamat hanya karena iman dan bukan karena perbuatan baik, atau selamat karena iman tambah perbuatan baik, sehingga akhirnya menerima Yesus itu hanya berdampak 50% selamat, seperti yang disimpulkan oleh saudara Denny Sumargo. Perhatikan ayat ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Memperbaiki diri itu merupakan usaha kita dan pekerjaan kita. Dan ayat ini dengan jelas menyatakan, keselamatan itu bukan karena usaha kita. Itu artinya keselamatan itu bukan karena kita memperbaiki diri. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Jadi jelas ya, konsep keselamatan dalam Kristen hanya karena iman atau percaya Yesus saja dan tidak perlu ditambah perbuatan baik. Tapi mungkin saudara berpikir,
bukankah beriman kepada Yesus itu juga termasuk perbuatan baik? Untuk hal ini, perhatikan ayat berikut. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Perhatikan bahwa untuk percaya atau beriman kepada Yesus, kita dikaruniakan atau diberikan iman terlebih dahulu oleh Allah sendiri. Jadi, seorang tidak bisa beriman kepada Kristus jika ia tidak dikaruniakan iman. Nah, jika iman itu dikaruniakan oleh Allah sendiri, apakah ini bisa dianggap sebagai perbuatan baik kita? Jelas tidak, karena hal ini sebenarnya adalah perbuatan Allah. Yang terakhir, benarkah ada kalimat tidak ada jaminan masuk surga jika seorang tidak mau memperbaiki hidupnya? Kalau saya sendiri tidak pernah menemukan kalimat ini dalam ayat-ayat Alkitab. Jadi mungkin saudara Denny Sumargo bisa menunjukkan dari mana kalimat ini berasal. Saudara-saudara, sebenarnya tidak sedikit orang Kristen yang tidak memahami doktrin Kristen secara benar, tapi sangat rajin untuk mengajar atau berkhotbah. Akhirnya mereka salah dalam mengajarkan berbagai doktrin. Salah satunya adalah doktrin keselamatan. Itulah sebabnya kita tidak boleh anti terhadap khotbah-khotbah yang bersifat doktrinal. Karena dengan memahami doktrin Kristen yang tentunya berasal dari Alkitab sebagai firman Allah, kita menjadi paham bahwa kita berbeda dengan agama lain dalam hal keselamatan, Allah, dan lain-lain. Inilah tanggapan saya untuk pernyataan Denny Sumargo mengenai iman Kristen. Bahwa dalam Yesus, jaminan keselamatan kita itu 100% dan bukan 50% seperti yang sudah saya jabarkan tadi. Semoga ini bisa mencerahkan saudara semua, dan terlebih khusus untuk saudara Denny Sumargo, semoga sempat melihat video ini. Inilah konsep keselamatan dalam agama Kristen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.